Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak saleh yang dirahmati Allah. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bina pribadi Islami. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menjaga diri dari perbuatan dosa kecil. Orang-orang beriman senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, sekecil apapun dosa yang dilakukan. Mengapa anak soleh? Karena mereka berusaha untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan dengan melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Anak soleh yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah suatu hari Rasulullah SAW dan para sahabat sedang melakukan perjalanan. Kemudian Rasulullah berhenti di gurun pasir. Rasulullah mengumpulkan semua sahabat. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, kumpulkan ranting-ranting yang ada di sekitar kalian, walaupun ranting itu sekecil lidi." Akhirnya dengan segera para sahabat berpencar untuk mencari ranting-ranting yang ada di sekitar. Kemudian setelah para sahabat menyelesaikan tugasnya, dikumpulkanlah ranting-ranting itu di hadapan Rasulullah SAW. 1 ranting, 2 ranting, 3 ranting, dan ratusan ranting akhirnya terkumpul di hadapan Rasulullah. Awalnya hanya 1 ranting, tapi ketika ditumpuk terus, ranting itu menjadi banyak, bahkan membentuk seperti gunung ranting. Kan halnya dengan dosa yang dilakukan oleh manusia. Awalnya dosa kecil, karena dilakukan terus menerus, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, lama-lama menjadi dosa besar. Nah, Rasulullah berpesan, jangan remehkan dosa kecil. Anak saleh yang dirahmati Allah, mengapa kita tidak boleh meremehkan dosa kecil? Karena dengan meremehkan dosa kecil berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah meremehkan Allah yang Maha melihat. Justru ketika kita ketahuan melakukan dosa kecil oleh orang tua kita, astagfirullahaladzim, kita takutnya luar biasa. Apalagi ini Allah yang melihat anak soleh, harusnya kita tidak boleh melakukan dosa kecil. Kita sama orang tua saja takut, sama bapak ibu guru juga takut ketika berbuat salah. Masa sama Allah yang Maha melihat, Maha segalanya, kita tidak takut. Meremehkan dosa kecil berarti telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Anak saleh yang dirahmati Allah, bagaimana cara menghindari dosa kecil? Yang pertama, hendaklah selalu tertanam bahwa Allah Maha melihat kita. Dengan kita yakin bahwa Allah Maha melihat kita, ketika kita mau melaksanakan dosa kecil, astagfirullahaladzim, Allah Maha melihat, mengawasi kita. Kita mau melihat gambar yang tidak baik, mau melihat video yang tidak baik, astagfirullahaladzim, Allah Maha melihat. Yang kedua adalah kita melaksanakan sholat. Ya. Dengan kita melaksanakan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, dengan kita melaksanakan salat, kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Anak saleh yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik. Kita diberi telinga untuk mendengar hal-hal yang baik. Kita diberi mulut, gunakan untuk berkata-kata yang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jagalah lisannya. Kemudian di hadis yang lain, jika kamu tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah diam. Dengan kita bersyukur berarti kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau sudah melaksanakan dosa kecil? Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah dengan berbuat baik. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat,
Ada seorang sahabat yang ketika itu tertinggal sholat berjamaah. Mungkin itu bagi kita sepele, tapi bagi para sahabat itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Apa yang dilakukan sahabat tersebut menginfakkan kebun yang tadi membuat tertinggal sholat berjamaah. Wahai Rasulullah, saya infakkan kebun ini yang membuat saya tertinggal sholat berjamaah. Nah, anak soleh, dengan kita berbuat baik, perbuatan baik tersebut akan menghapus dosa kecil yang sudah kita lakukan. Kita berinfak, kita bersedekah, kita menolong orang, dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini seperti air sungai yang bersih, yang jernih, yang mengalir di depan rumah kita. Dengan sungai itu kita mandi sebanyak 5 kali. Nah, apa yang terjadi anak soleh? Ketika kita mandi sekali itu badan sudah bersih, apalagi 5 kali. Nah, otomatis tambah bersih. Nah, begitulah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu akan menghapus dosa-dosa kita, akan membersihkan diri kita dari dosa kecil yang sudah kita lakukan. Yang ketiga adalah dengan beristighfar. Rasulullah mengajarkan kita melaksanakan istighfar minimal 100 kali istighfar sehari. Anak soleh yang dirahmati Allah, sebuah dosa itu akan meninggalkan noda di hati kita. Dengan kita beristighfar, itu akan meninggalkan noda-noda yang ada di hati kita. Itulah manfaat dari istighfar. Keempat, dengan berpuasa. Rasulullah bersabda, barang siapa melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, maka puasa tersebut akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari. Anak soleh yang dirahmati Allah, semoga kita berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa, sekecil apapun dosa itu. Ya, kita gunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik saja. Kita gunakan mata untuk melihat hal-hal yang baik, kita gunakan telinga untuk mendengar hal-hal yang baik, kita gunakan mulut untuk berkata-kata yang baik. Itu saja yang bisa Pak Fala sampaikan. Semoga dengan kita sudah menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik, berarti kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan bersyukur, Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Pak Fala sampaikan. Afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.